Welcome back again with Lucy in my lazy couch. What's up everybody? How you guys doing? Well, I'm so glad gue bisa ada di sini lagi ketemu sama kalian. Dan seperti minggu lalu, gue mau ngingetin aja bahwa sekarang ini gue tidak lagi merilis video gue pada hari Senin, tapi gue akan rilis pada hari Sabtu. Oke? Dan gue mau ngucapin thank you untuk yang udah join, udah yang like and subscribe, dan gue mau ngundang buat yang baru nonton aja belum like and subscribe, you can do it now before we start. Like and subscribe, so easy. It won't take long time for you to do that. And hari ini gue masih punya satu kesempatan untuk ngobrol sama teman gue, Junior Arif. Oke, kalau gue sebutin grup yang sebelumnya, mungkin kalian baru nggak bahwa Junior Arif ini adalah salah satu personil dari Tofu. Yes, ya, sebelumnya dia di Tofu. But you know what? Nanti kita akan ngobrol sama Junior Arif soal perjalanan karirnya dia dari mulai dia awal-awalnya di sekolah itu bikin acapella, terus dia juga sempet bukan sempet ya, maksudnya sekarang dia masih aktif juga di Brown Sugar, terus baru dia di Tofu dan akhirnya dia landed di solo projectnya dia. Dan apa kabar dia sekarang? Mungkin masih banyak yang kepengen tahu seperti apa Junior Arif sekarang. Yes. Sebelumnya, gue akan kasih dulu satu video dari Junior Arif dari album pertama dia. Yes, ini lagu keren banget, gue suka lagu ini. Dan ini akan bring back memory kita untuk sekilas melihat kembali siapa dan bagaimana Junior Arif pada waktu itu. You guys ready? Check this one out. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku, pakai lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta tak sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya aku. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku, masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati, dan aku masuk dan di luar terlalu bagus. Bekas membuat puas selamanya, selamanya ku kan selalu, ku kan selalu Ini pasti sembuh. Selama darah ini melumuri waktu, aku akan menunggu. Kau ingin tunjukkan kepada dunia, tak hanya ada karena masa lalu, tapi masih ada harapan bagi yang baru. Kau tawarkanku sejuta harapan, namun kenangan itu ku ingin kau tahu betapa rapuhnya aku. Tak tahu betapa rapuhnya aku, masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati, dan ku terluka, luka membekas, bekas membuat Nawar waktu datang bersama lamanya ku kan selalu, ku kan selalu rapuh. Kau datang bagai hujan, basahi tanah hati, tapi kau lihat sendiri Kehadiranmu hanya akan membuat luka baru. luka ini. Luka membekas, bekas membuat puas selamanya, selamanya ku kan selalu, ku kan selalu rapuh. Ku terluka, luka membekas, buat
Udah balik memorinya. Lagu itu diambil di albumnya Arif yang pertama, Sesungguhnya, di tahun 2008. Itu dirilis tahun 2008. Dan di dalam album itu, kalau nanti kalian sempat cek lagi, itu lagu-lagunya tuh keren-keren banget. Keren-keren banget. Like menurut gue, Arif itu salah satu penyanyi yang benar-benar punya soul. Jadi dia tuh bisa menghidupi setiap lagu yang dia nyanyiin. Dan sepertinya dia selalu mendapatkan lagu-lagu yang pas, tepat buat dia. Jadi enak gitu semua lagu yang dia nyanyiin. Cek aja nanti, di album itu banyak banget lagu-lagu yang bisa gue referensi. Jadi lagu-lagu yang bisa masuk ke playlist kalian. Dan masih enak dengerin sampai sekarang. Oke, nggak pakai lama, gue akan nge-share kalian soal obrolan gue sama Arif nih setelah ini. Dan gue harap dengan lihat obrolan gue sama Arif ini, kalian bisa dapetin sesuatu tentang siapa sebenarnya Junior Arif dibalik semua tampilan medianya. Kalian bisa lebih kenal dia juga secara personal, you know. So enjoy your time, enjoy the conversation. Check this one. See what you've been doing. I'm living my life. Oh yeah. A happy life, I suppose. Yeah. So now, I'm married with 2 kids, work. Yeah. So that's what's up. Yeah. So, seperti yang aku tahu kemarin, dirimu sempat main di virtual event besar ya. Yo. Right. Yeah. So you guys playing there with Brown Sugar, right? Yeah, my old band, my band. Yeah, your band. How is it with Yeah. Brown Sugar? How is it with them? Brown Sugar is masih, we still get connected to each other, masih nyanyi, masih manggung. Yeah. Terus gimana? After a while nggak di panggung, nggak manggung, nggak nyeng-nyong gitu, terus tiba-tiba di panggung lagi. How is it feel? Like, is it weird? Like, apalagi sekarang virtual lagi. Iya, itu yang agak aneh sih, karena biasa kita manggung kan ada energi dari penonton gitu kan. Yeah, right. Kali ini kan cuma lihat penontonnya lewat monitor gadget. Alright. Ada penontonnya tapi jauh, kan di lokasi tapi jauh. But pengalaman unik sih menurut aku sama teman-teman Brown Sugar juga. This is new, but this is what we have for now, gitu kan. Kamu kalian main kemarin? 45 menit itu berapa ya? Sekitar 11 laguan lah. 11 laguan. Ya. Terus gimana? Maksudnya kan biasanya kalian kan in the middle of song kan biasanya harus mingle gitu kan, ngobrol sama audiens segala macam. Terus sekarang tuh how you doing? I cannot really imagine it, like how you Bagusnya apa? Jadi bagusnya di panggung itu ada layar. Okay. Ada layar. Okay. Kayak teleprompter. Oke. Nah, itu ditayangin orang-orang yang online. live chat. Live chat. Yes. So actually we can like Baca mereka direct gitu ya. Connect. Okay. Direct connect. Jadi nggak ada bedanya. Kalau dulu kan baca request gitu kan. Kalau dulu baca request, sekarang juga baca request juga. With hello bla 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 gitu kan. Karena live chat. Which is good. Okay. Yeah. Bisa dapetin nih infonya nih adalah bahwa dirimu memulai dengan acapella, right? Correct. Yes. Right. Terus dari Dulu. acapella sampai ke Brown Sugar. Oke, pertanyaannya adalah gini. Daripada zamannya itu, maksudnya orang kan kalau mulai itu biasanya mereka like wanted to have a band gitu loh. Terus dirimu kenapa acapella? Ada apa dengan acapella? So, waktu perpisahan tuh aku main sama beberapa grup. Yang satu aku nyanyi, yang satu aku main drum, satu lagi bikin grup acapella sama adik-adik kelas. Adik-adik kelas. Penampilan itu yang paling heboh nih waktu nyanyi sama acapella nih. Oh ya? Ya, karena unik. Yang lain band semua, tiba-tiba ini 5 orang laki nyanyi semua, nggak ada alat musik. So this is new, even for us and for the audience waktu itu tahun 93. Nah, sambutannya tuh paling heboh banget, apa gitu. Jadi nggak cuma manggung untuk perpisahanku aja, tapi berlanjut. Kita manggung ke acara-acara Agustusan.
Masa udah berasa, maksudnya gini, secara vocalization nih kalau dirimu bisa flashback ke belakang gitu, itu waktu itu tuh euforianya itu karena tampang-tampang kalian yang baby faces itu, atau memang karena vokalnya yang bagus? Mungkin karena vokalnya kali ya. So, melipir itu. Dulu nggak kayak gini dulu sekarang. Kami kan berasal dari Cimahi. Oke. Cimahi. Bukan Bandung, Cimahi. Oh, yes, Bandung Cimahi. coret gitu. Dan Cimahi itu udah terkenal kotanya kota rocker banget. You name it. Iis Darliah. Terus Hari Mukti. Itu, terus ada band Jamrud. Dulu Jamrock namanya. Jamrud itu udah rock berat lah. Kalau Cimahi rock berat, tiba-tiba ada ini sekumpulan 5 laki nyanyinya lagu-lagu akapela, so which is like langsung stand out buat kayaknya begitu sih kayaknya. Jadi kalau manggung di RW mana gitu nggak jalan, naik angkot. Jadi pernah sekali waktu kita naik angkot, terus lokasi panggungnya tuh dari turun angkot tuh masih jalan. Kayaknya jauh juga. Udah nyampe sana, panitianya selalu bilang gini, manggungnya nanti ya, habis yang ini. Oke, habis yang ini ya, habis yang ini terus tiba-tiba kita manggung jam berapa? 2:30. 3 pagi, terus naik panggung, ya penontonnya udah pada bubar, terus 2:30, siapa yang mau tahan? Nah, itu berapa lama kalian? Sebelum akhirnya dirimu ngebentuk Brown Sugar, itu kenapa lagi ceritanya? Maksudnya dari akapela ini sampai ke Brown Sugar? Akapela dari tahun 93. Okay. Terus and I create the band Brown Sugar itu tahun 98 akhir. 98 akhir. Alasannya cuma satu. Aku kan senang Boyz II Men. Oke. Shy. Motown klasik gitu. Okay. Cuma kalau kita main ke kafe atau ke event-event musik, nggak pernah ada satupun band yang nyanyiin lagu-lagu Boyz II Men. Iya kan? Akhirnya vokalis aku, Bowo, terus Leo, yang lain nambah. Akhirnya jadilah Brown Sugar. Musik rolling. Trennya musik rolling. Nah tahun 99 sampai 2000 itu kan tren musik R&B, hip hop itu naik banget. So it's like you guys showing up in the right time gitu ya, kayak gitu ya. Oh, oke. Precisely. Tapi Brown Sugar sempat ngeluarin album sendiri nggak sih? Why? Kita terakhir ngeluarin single 2018. Itu pun dengan alasan kita nih kalau remaja udah akil balik nih, gue bilang gitu. Umur band udah 18, masa mau kayak gini-gini aja. Akhirnya kita putuskan untuk yuk kita bikin single waktu itu. Jadi 2018 akhirnya setelah 18 tahun bersama kita akhirnya bikin single, bukan album, baru single. Tebak-tebak nih, mungkin itu juga alasan kenapa dirimu akhirnya move on ke Tofu nggak sih? Some reason yes. Gue harus akuin sih, iya. Ada satu titik. Gue bakalan munafik lah kalau nggak bilang kita kalau ngelakuin sesuatu terus-terusan ada di titik jenuh. Iya, benar. Itu yang terjadi sama gue dulu. Jadi bertahun-tahun nyanyiin lagu orang di tempat yang sama, crowd-nya juga hampir sama, itu. Jadi udah nggak ada tantangan lagi, ngapain lagi ya? Sementara untuk mau recording tuh kayaknya kok susah banget sih. Nah, lagi jenuh kayak begitu, datanglah manajemen Tofu waktu itu. Okay. Aku waktu itu masih manggung bareng Brown Sugar di NYC Jakarta, Taman Ria Senayan. Oke. Anak-anak Tofu sama manajemennya datang pas kita manggung. Selesai manggung, lagi break toh, terus kita ngobrol. Manajernya Tofu ngobrol sama aku. Hey, Rif, punya temen nggak yang bisa nge-rap, bisa nyanyi? Gua pusing nih. Tofu kontraknya ke depan masih banyak. Uya mau cabut. Okay.
Karena aku waktu itu kan lagi jenuh-jenuhnya banget lagi di Brown Sugar itu. Aku bilang, ngapain nyari temen? Gua aja. Aku langsung tembak gua aja. Karena in my opinion waktu itu aku cuma bantuin sampai mereka dapat pengganti. Oke. Jadi statusnya kayak additional. Statusnya sampai mereka menemukan pengganti yang tetap, ya aku fill in. Ya ngisi kekosongan posisi Uya gitu. Nah, lu nggak bisa di dua tempat. You cannot be at two places at one time. Right. So you have to choose. Dengan berat hati waktu itu, Aku dengan berat hati. Aku bilang sama Brown Sugar, sorry guys. Bukan artinya gue nggak mikirin teman-teman yang lain. Cuma mungkin ini adalah saatnya I think for myself. Mungkin kalau kesempatan yang sama ini datang ke personel yang lain juga akan berpikiran yang sama. Cuma kebetulan kesempatannya datang ke Arif, so I have to choose. Jadi gue langsung pamitan sama Brown Sugar. Setiap keputusan itu pasti akan, pasti akan ada resiko dan konsekuensi, dan mungkin akan ada yang dikecewakan. Gitu. Tapi selama asal kita jujur sih, kalau aku prinsipnya selama kita jujur, bicara apa adanya tanpa harus lebih-lebihkan, memang begitu keadaannya. How is it? Pada saat dari Brown Sugar ke Tofu? Kalau perumpamannya kayak gini, aku di Brown Sugar kayak ikan besar di akuarium kecil. Oke, alright. Rasanya kayak begitu. Tapi begitu dipindah ke Tofu, I feel like a small fish in a huge giant aquarium. Kebalik karena kalau Brown Sugar kita manggung lebih sering di regular, meaning di cafe. Oke lah, kita main di special event ya, acara anak sekolah, pensi ya, gitu. Tapi itu kan cuma once in a while. Oke. Begitu Tofu, kita juga Tofu juga masih main di cafe ya, of course. Cuma begitu manggung di yang crowd-nya besar, itu nggak tanggung-tanggung kayak 5,000, 10,000 people. Begitu naik ke panggung, set orangnya banyak banget. Jadi dirimu sempat ngalamin namanya freak out juga tuh ngadepin big mass itu. Stres juga sih. Stresnya apa? Aku kan langsung terjun sama Tofu tuh langsung manggung. Jadi nggak ada proses untuk latihan dulu. Oke. Belajar lagu-lagunya dulu, nggak ada. Jadi begitu, oke, minggu depan manggung ya, buset, lagunya apa aja? Listnya lagu, ya rata-rata lagu Tofu semua toh. Kalau Brown Sugar kan nyanyian lagu orang lain. Let's say 15 lagu Brown Sugar, lagu sendirinya nggak ada, lagu orang semua. Kalau Tofu 15 lagu, 13 lagu Tofu, 12 lagu orang lain, 2 lagu orang lain. Jadi kesempatan untuk belajar lagunya tuh ya di jalan. Kadang-kadang di panggung juga, buset lagu apa ya, yang mana ya, whatever, okay. Seriously, kecuali yang hits. Kalau hits kita kan tahu semua, betul? Dan parahnya lagi adalah aku kan ngisi gap yang ditinggalin Uya. Uya kan basically dia rapper. Okay, he sings, but not as much as a rapper, gitu. Dia kan lebih banyak rapnya daripada nyanyinya. Nah, sementara aku kan lebih banyak nyanyi daripada rap sebetulnya. Ngalamin nggak lupa gitu, maksudnya benar-benar yang like, oh my god, apa nih ya? Ngalamin nggak pas manggung itu? Manggung pertama terutama. Yang skip gitu. Enggak sih. Oh, iya. I love crowds. I love big crowd. I love to hear sensasinya begitu naik panggung, begitu lihat orang banyak banget. The energy that I get, itu yang paling utama. Blank spot gitu yang you don't. So it's really emang dasarnya Pak banci panggung, jadi cuek. Gitu, emang senang. I don't care.
Jajan. Iya, emang seneng udah kadang-kadang bahasa ikan cuek. Terus 2007 Tofu menyatakan bubar, selesai. We just had enough. Kita cukup. We had a good run. I think that's enough for us. Karena waktu itu kan musik kan ya kayak aku bilang musik keep changing. Musik berubah. Pada saat masa Tofu awal musiknya banyak digemari, terus kita kan harus adaptasi. Nah, energi kita untuk adaptasi mungkin nggak sebanyak waktu awal. Dan Tofu itu kan sering manggungnya banyak di kota-kota kedua dan kota ketiga. Let's say kita ke Jawa Tengah. Kita manggung Semarang, ya. Tapi kita lebih sering manggungnya ke daerah-daerah pelosoknya, Jepara, Purworejo, yang kayak gitu-gitunya. Nah, Kalimantan juga apalagi kita pernah pokoknya dari bandara itu masih 5 jam setir. Pas waktu itu Fla decide to get pregnant karena udah pernikahannya kan udah lama, nggak punya anak. Akhirnya mereka fokus, begitu dapat anak udah harus istirahat semuanya karena ini anak pertama precious toh. Aku juga sangat amat memahami karena kalau ngelihat perjalanan Tofu dari rumah ke panggung itu effort banget lah pokoknya. What it is. I think that's what it is. Karena selain kehamilan juga memang tren musiknya sudah berputar. Saatnya kita melipir, kasih yang muda-muda aja. Oh, it's good ya, you know when to stop. Itu yang paling susah sebenarnya ya. You know when to stop. Banyak orang tuh yang jadi akhirnya maksain gitu. Maksain, kadang-kadang kita kan jadi kasihan juga. Kadang-kadang kita jadi kasihan juga kalau lihat, aduh, sudahlah gitu. Kadang-kadang sudahlah. So it's good. So jadi Tofu tuh berhenti pada saat dia masih besar gitu kan. Orang masih melihatnya tuh masih ya. Oh, oke, that's good. Ya, terima kasih kalau memandangnya seperti itu. Ya. Terus, is that exactly your trigger kenapa akhirnya dirimu masuk ke solo project-nya? Jadi habis 2007 Tofu bubar kan ya. Nah terus gue kan waktu itu kayak still young man. Gue nggak mungkin berhenti gitu di situ. Terus barengan sama temen gue almarhum Victor, your friend too. Putih, oh my god. Victor Manuputi, dia yang bantuin gue dari awal dan nyemangatin gue dari awal. Dan dia bilang, udah solo aja ya, bikin solo ntar gue bantu. Gitu. Nah, kebetulan kan akhirnya jalan tuh, kita bikin demo-demo sama Victor juga sampai akhirnya ya jadi album. Dari mulai demo-demo di rumah, gitu. Victor yang arrange musiknya semuanya. Gue tawarin semua. Terus jadilah demo itu. I keep the demo waktu itu. Jadi kan kontraknya sama Tofu bubar ya, kontrak juga terminate dengan sendirinya. Okay. So aku datang ke label baru ini namanya Cats Record. Dan mereka sangat support dan percaya banget sama material yang gue bikin gitu. 2007 Tofu bar, 2008 aku bikin solo album. Album yang pertama itu ya, right? Sesungguhnya. Ya. Aku ingat itu ada salah satu lagu di situ yang judulnya apa? Antara aku, kau dan dia. Did you remember that? No, iya. Ya, of course ya. Yeah. Itu kan lagu lamanya Victor itu. Right. And you know what? Itu recording demonya itu in my place sama Dendi. Iya, aku tahu itu ya sama Dendi. Iya, Dendi jadi Febrian. Betul. Itu kan lagunya bagus, terus nggak kemana-mana. Terus Victor nyerahin, dah nyanyiin aja. Then I put it in my album. Dan aku bilang sih itu bagus banget lagunya.
cuma sayang aja nggak ke promoin. Bagus. You know what, gue tuh sempat ngobrol sama Victor sama Dendi. Sama Dendi kemarin terakhir aku bilang gini, aku inget gitu ada lagunya Victor yang memang dinyanyiin sama Arif gitu. Terus aku tanya gitu, yang mana sih? Gue lupa gitu. Terus dia kasih gitu kan. Terus aku bilang gini, oke, gue akan cek ya Arif nyanyinya gitu. Terus aku bilang sama mereka, come on guys, he sing it better than you. Come on. Ya kebetulan memang lagunya bagus ya bang, lagunya bagus. Dulu juga waktu recording juga ya Victor is like, okay, let's say I'm Batman, dia bukan Robin, dia Alfrednya Batman, dia supply everything I need. Oke. Dia semuanya lah kalau buat gue pribadi ya Victor udah bukan cuma buat temen kerja sih sebetulnya, cuma dia yang selalu siap untuk apapun, dia pasang badan gitu. Yes. That's why I miss him a lot. That's why I miss him a lot. I cried all night. Even my kids like they worry about me. Dad, are you okay? Like I'm sad. Anak-anakku juga pada ngerasain bapaknya sedihnya berlarut-larut. Seminggu loh mata nih rembes terus kalau ingat dikit rembes gitu om. Aku nggak pernah kehilangan orang sedekat itu soalnya. I never have this person as close as Victor and then kehilangan aja gitu. And that's it man, he's gone. Padahal rencanaku tuh masih banyak banget sama Victor. But well. Yeah. Udah dia udah tenang lah, udah tenang. At least he's in peace now. I'm alright. Yeah. Kok jadi mellow gini? Okay, back to the music. Okay. Back to the music. 2008 gua rilis album pertama, lagunya Rapuh, meledak di mana-mana. Banget. Rapuh, nyanyi dong dikit aja. Ya. Tak tahu betapa rapuhnya aku, bagai lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Dah. You still got it. Yeah, thank you. Yeah. 12 tahun yang lalu loh itu lagu itu, like 12 years ago. It's crazy. Nggak berasa banget ya. Yes, Kemarin baru dikirimin lagi sama, itu kan lagu yang nulis NSG sama Lintang. Musiknya waktu itu yang rearrange by Victor and Winston dulu. Winston and Victor rearrange lagi. Baru kemarin minggu lalu yang nulis lagu ngirim lagu Rapuh dengan musik yang baru lagi. Dengerin lagi. Emang lagu ini 12 tahun yang lalu tapi masih enak aja didengar sampai sekarang. Well, good. When song is too good, it's just good. Yes, right. I think itu yang dibilang namanya lagu evergreen, ya. Jadi emang dasar lagunya tuh enak. Mau diapain, diolah kayak gitu. Itu evergreen. Right. Okay. Kalau evergreen ingatnya Tom Jones, Paul Andy Williams. Now I'm one of them now. Nah, you're not. Oke, terus nih yang menarik buat gue adalah pada saat album kedua. Kalau aku ngeliatnya dari sisiku tuh dari album pertama, oke, it's good. Tapi album kedua, aku ngeliatnya that's more like you, like you are like kayak put a lot of effort di situ gitu kan. Maksudnya like all in or out di album kedua ini. Yeah. And then, album kedua emang. And then you stop. I was like, dang. I know. Jadi album pertama rilis 2008, album kedua rilis 2010 November. Okay. November. Desember aku promo untuk lagu yang terlambat. Okay. Single pertama terlambat, terus harusnya kan ada single kedua, single ketiga.
Jadi November 2010 aku rilis, Januari 2011 aku nikah. Oke. Nikah terus pindah ke Semarang. Oke. Pindah ke Semarang. Awalnya sih aku masih nyanyi-nyanyi, habis nikah tuh masih nyanyi-nyanyi juga. When my wife, my spouse get pregnant, I think that's a call for me. That's it, man. Gitu. Karena ya balik lagi kayak waktu zaman aku di Brown Sugar sama di Tofu, I cannot be at different place at one time. Ya. Karena aku bisa sederhananya gini. I grew up without knowing my own dad. Oke. Bapakku dulu kerja, bukan meninggal, bukan. He's still alive until now, masih usia 80, masih sehat, masih bagus badannya. But ada satu sisi hidup aku besar sama tumbuh remaja itu tanpa bimbingan bapak sendiri. Gone, he's working overseas. Oke. Yang balik kadang-kadang dalam 2 sekali, pulang pun paling lama 2 minggu, and that's it. Jadi aku nggak pernah benar-benar mengenal my own dad. Ini aku baru bilang sekarang. Jadi aku belum mengenal bapak tuh sampai usia aku SMA. Nah, karena ada pengalaman itu, jadi buatku begitu istri pun hamil punya anak, I'm telling myself I have to be there, like 24/7. That's it. Gitu? Nggak mungkin aku bisa nyaksikan semua kalau aku masih nyanyi. Betul. Karena nyanyi you need to travel like really a lot. Sudahlah, itu sudah hukumnya, pasti bakal manggung di sini, manggung di sana, manggung lagi. Sampai sekarang pun kalau misalnya aku manggung sama Brown Sugar deh, anak-anak nggak bisa tidur. Misalnya harus pergi pakai first flight besoknya karena tinggal di Semarang tuh. First flight itu anak-anak bisa nggak tidur juga, nggak nyenyak, mereka tidur knowing that their dad is leaving soon. Sampai segitunya. But I enjoy it because that things I didn't get it. Alright. Aku nggak ngalamin semua itu sama bapak sendiri dulu. It's worth in every single pengorbanan itu tuh like you cannot nggak bisa di compare gitu ya. Being a dad. Nggak ada bandingannya. Dan kalaupun nyesel nggak akan bisa diulangi lagi. The kids is like ulang tahun mereka pertama, kedua cuma sekali seumur itu, nggak bisa diulang lagi. That's right. Kalau ngomongin proses album gue dengan segitu banyak effort, dan salah satunya yang buat gue juga like what amazing gitu. Kalau nggak salah ini album kedua juga melibatkan juga kan dirimu juga ada duet sama penyanyi Malaysia, Filipina, betul. Also terlibat juga produser yang memang juga pernah memproduseri Mariah Carey, like it's a big gitu kan. It's huge, man. Album itu harusnya bam. Really. So tell me like how is it like gimana bisa akhirnya barengan sama mereka itu semua, kerja sama mereka? Kalau sama penyanyi Malaysia, Filipina, Kyla namanya, she's a princess of R&B Philippines. Gila, gue diduetin sama princess. Like Beauty and the Beast banget. Nah, itu karena kerjasama label. Jadi karena kerjasama label, waktu itu labelnya memang ada kerjasama dengan artis-artis Malaysia dan Filipina dengan maksud itu akan menjembatani artis-artis itu untuk bisa dikenal luas di Indonesia. Musik segala macam nggak dirubah, maksudnya exactly like that or? Kalau lagu nggak berubah, musik yang aku aransemen ulang, aransemen dibongkar ulang semuanya untuk menyesuaikan genre yang satu garis di album itu. Okay, so it's the same thing happen also sama yang Malaysia.
Ya, same thing happen. Malaysia juga begitu karena label. Tapi kalau untuk yang produser yang pernah arrange Mariah Carey itu karena temen sih, dia kenal terus dia ngasih denger materiku, terus dia bilang, wah ini cocok nih kayaknya nih kalau satu musik ini dikasih buat Junior Arif, kayaknya. Coba nulis. Akhirnya gue nulis lagu, kirim-kiriman by email, terus dia kirim musiknya, cocok, jalan. Oh, that's it. Yeah, that's it. Wow. By Like- email kita nggak pernah. Jadi kita nggak kayaknya pernah ngobrol kayak begini. Cuma by dirimu email. itu kayak berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat gitu ya. That always happen to me. Aku bisa bilang I've been blessed and I've been really fucking lucky. Yeah. After all that, it stopped. Well, Okay. it's not stop. It's just like pause. You know, there's a huge difference between stop Okay. and pause. It's pause. Okay. Terus kenapa kemarin Long pause, short pause, you don't know yet. I don't know yet. Bro, kenapa Apa? kemarin bikin sama Brown Sugar? Kenapa nggak bawain lagi tuh solo dirimu? Why Brown Sugar? Karena memang demand-nya ternyata lebih banyak Brown Sugar daripada Junior Arif. Serius? Yes, of course. Gini, the easy way untuk how to put is if you book Brown Sugar, you get Junior Arif, right? If you book Junior Arif, you don't get Brown Sugar. Secara dirimu banci tampil ya, nggak perlu pakai dia ngomongin. Oke, ini pertanyaan terakhir. Okay. Dari konsep channel gue ini sebenarnya adalah gue tuh kepengen orang-orang itu untuk mengenal artis yang mereka suka itu nggak cuma dari tampilan media yang mereka lihat gitu ya. Karena kan tampilan media kan bisa set up keperluan marketing, so on and so on. Pencitraan. Oke. Tapi gue tuh kepengen orang bisa punya kesempatan aja untuk mengenal si artis yang mereka suka itu as a person, like personally. Ya, bagus. Yes, dan ini adalah pertanyaan yang bernilai $20 juta Amerika adalah apa yang orang pernah tahu tentang Arif yang nggak pernah media coba publish or nggak, lo nggak akan pernah tahu deh. Ini adalah Arif. I don't know. Aku nggak pernah nyembunyiin apapun soalnya. Mungkin What you gini. see is what you get. Mungkin gini, mungkin ada yang sebenarnya tau gak sih, Arif itu orangnya misalnya nih, gue tuh penakut banget, atau gue tuh fobia apa gitu, atau gue tuh sebenarnya I don't know, apa yang orang nggak tahu gitu loh. Tiap kali manggung masih muntah. Jadi after solo masih begitu. Nah, masih. Apalagi solo. Kalau nyanyi grup tuh enak karena ada kiri ada kanan gitu. Kalau sendirian kan, oh man, like you are all alone. Yes. I love the attention, but I cannot handle the pressure sometimes. Tapi kalau bisa ngomong nih berarti kesimpulannya adalah dari semua fase yang dirimu udah laluin, dari akapela nge-group tuh, terus Brown Sugar group, Tofu group, terus solo nih, which one is like more you? You enjoy more like, okay, this is me. Every step and every decision is me. Jadi aku nggak pernah berasa bahwa gila gue ngapain ya kemarin kayak gitu ya, ngapain gue bikin kayak gini ya, ngapain gue gabung sama ini ya. No, I enjoy every milestone karena setiap fase adalah hasil dari keputusan. Tuh. My dad is always telling me, bertanggung jawablah dengan setiap keputusan yang kamu pilih. Jangan pernah menyesal. Junior Arif. Yeah.
So, ada Begitu ada kira-kira. ada yang bisa dirimu share untuk mungkin musisi muda yang baru mau meletek nih di entertain? What can you say to them? Dengan kalau aku boleh bilang begini, dengan segala kemudahan teknologi yang sekarang, dengan segala kemudahan media sekarang, harusnya you guys can do way much better. Sky Alright. is your limit. Yes, sky is your limit beneran, karena sekarang dunia makin kecil. Dulu Betul. untuk recording aja kayaknya susah banget untuk recording. Betul. You harus gabung sama major label, right? You have to go to like a big huge studio. Sekarang rekaman di kamar aja bisa. Ya, Jadi exactly. untuk adik-adik, untuk generasi muda, pokoknya apa? Keep the fight and do your best. Terus lakukan itu aja. Gak usah lihat kiri lalu kanan. No, as long as it's good for you, keep it up. Alright. So kita masih bisa bilang masih menunggu karya berikutnya dari Junior Arif solo. Like Well, I'm not gonna make a promise anything, but the possibility is always there. yes, aman. Jawaban paling diplomatis, aman. Oke, thank you so much ya bro for your time. Thank you so much. Sama-sama. Thank you. Regards for your kids. Bye-bye. Bye. Yeah, bye-bye. Much love. Thank you. God bless. That's the end of the conversation antara gue dengan Arif. Yes, kalau kesimpulan yang bisa gue ambil, gue ada satu kalimatnya Arif yang gue suka. Well, make sure you know what you decide. Jadi, apapun itu bidangnya, like career or in your relationship, in the family matters, or whatever it is, intinya adalah make sure setiap kali kalian ngambil keputusan, kalian aware ya sama consequence, sama responsibility-nya, dan jangan pernah sampai kalian harus ada di posisi udah ngambil keputusan terus masih look back yang nyesel atau yang ya kenapa gue begini, kenapa begini. So don't decide anything until you sure what you're going to do. Mungkin itu pelajaran yang bisa gue ambil dari Arif. So in any situation, kalau misalnya pada akhir kalian sudah decide, jadi kalian bisa selalu happy dan kalian bisa bilang sama diri kalian bahwa I'm not regretting anything. I don't have any regrets. It is what it is. Apa yang terjadi memang harus terjadi, so I'm not regret. That's the cool attitude. Dan Arif sudah membuktikan bahwa until now dia nggak menutup kemungkinan bahwa dia akan kembali berkarya atau balik lagi ke musik atau mau bikin project lain. Dia nggak pernah bilang itu impossible. Tapi yang jelas dia bilang saat ini dia merasa dia sudah mengambil keputusan yang cukup baik. By being a father, be there for the kids, be there for the wife, you know, and I'm so proud of you bro, I'm so proud of you. Dan gue tetap nunggu gue dengan jutaan manusia lainnya di Indonesia ini tetap nunggu karya lo berikutnya. I hope we can hear you back again soon. And I wish you a lot of good luck. Dan buat semua yang udah nonton, semua yang udah ngikutin conversation tadi, gue harap kalian bisa dapetin sesuatu dari situ. And before that, kembali gue mau ngajak kalian untuk leave a comment kalau ada saran, kritik, input soal artis berikutnya mungkin kita mau ajak ngobrol atau yang mau kita review. Go ahead, put it there. But until next time, be good, be healthy, God bless you all. I love you. Bye-bye. Nawar waktu datang bersama Ku kan selalu rapuh. Kau datang bagai hujan, basahi tanah hati. Tapi kau lihat sendiri, Kalian umumnya akan membuat luka baru. luka ini